Bab 176. Yanus. Tepat ketika warrior hendak berbicara, orang tua yang sebelumnya marah, tiba-tiba mengerutkan keningnya dan berkata, "Bocah, kamu akan sial." Warrior terkejut dan tidak mengetahui maksud dari orang tua. Di saat itu juga, tiba-tiba tersebar sebuah aura yang mengerikan dari dalam perserikatan Master Rune. Dengan cepat, sesosok keluar dari dalam perserikatan Master Rune. Dalam waktu 1 kali pernafasan, sosok tersebut telah tiba di tempat kejadian. Sosok yang datang juga merupakan sosok tua yang mengenakan jubah panjang Master Rune yang berwarna hitam. Terdapat sebuah bekas luka yang mengerikan di sudut mata sosok tua tersebut. Ketika sosok tua tersebut melihat keadaan tragis dari pemuda di tanah itu, ekspresinya segera menjadi mengerikan. Dia melihat ke arah orang tua di sampingnya dan berkata dengan marah, "Yonar, apa yang terjadi sebenarnya?" Tuan King mengarahkan dagunya ke arah prajurit dan berkata dengan sedikit menertawakan, "Apalagi yang terjadi, Yanus, cucumu sudah terbiasa sombong dan menendang pelat besi kali ini. Nah, itu dia. Tidak salah, dialah yang menyebabkan cucumu menjadi seperti sekarang ini." Mendengar ucapannya, wajah warrior penuh dengan garis hitam. Orang tua yang bernama Tuan King ini benar merupakan teman gurunya, bukan musuh. Dia tidak memiliki waktu memikirkan terlalu banyak lagi sekarang, karena orang tua yang bernama Yanus ini telah menatapnya dan sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh dingin di matanya itu. Energi hitam di tubuh warrior melonjak, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah pedang invincible muncul di tangannya. Kekuatan orang tua yang bernama Yanus di depannya itu meskipun tidak mencapai alam bangsawan, juga telah mencapai puncak alam spiritual. Dia tidak berani lengah sedikitpun. Saat ini, dia hanya berharap dapat bertahan hingga sandi datang. Yanus tidak beromong kosong sama sekali, dia menggerakkan tangan kanannya ke arah warrior di udara dan sebuah telapak tangan energi yang besar muncul di depannya. Kemudian, dia menggetarkan tangan kanannya dan sebuah telapak tangan energi yang sangat besar dengan membawa aura yang mengerikan menekan keras ke arah warrior bagaikan gunung besar berjari 5. Melihat telapak tangan energi itu, ekspresi Yonar berubah. Dia tidak menyangka Yanus akan menampilkan keterampilan hitam tingkat atas level hitam. Seorang petarung puncak alam spiritual menampilkan keterampilan hitam tingkat atas level hitam, kekuatannya tidak di bawah petarung alam pemenang yang menampilkan keterampilan hitam tingkat bumi. Sesuai dengan niat awalnya, dia ingin melihat seberapa kuatnya kekuatan murid sandi tersebut. Hanya saja, dia tidak menduga Yanus akan membunuhnya. Tepat ketika dia hendak mengulurkan tangannya untuk membantu, tiba-tiba, dia mengeluarkan suara, "Hem," dan meredakan energi hitam di dalam tubuhnya. Dia menatap warrior dengan penuh penasaran dan keterkejutan. Manusia alam bawaan yang ada di depannya itu ingin melawan alam spiritual. Ketika Yanus menampilkan keterampilan hitam, pupil mata warrior menyusut dan energi hitam di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang berwarna emas yang samar. Suatu ketika, warrior menghentakkan kaki kanannya dan tubuhnya melesat keluar. Saat mendekati telapak tangan energi yang sangat besar itu, dia mencabut pedangnya dan menebas. Melihat warrior yang berani melawan keterampilan hitamnya, sudut mulut Yanus penuh dengan rasa meremehkannya. Semut yang hanya merupakan alam bawaan di depannya itu bahkan berani menyerang sendiri. Benar-benar tidak mengetahui kemampuan diri sendiri. Di dalam tatapan penghinaan Yanus, warrior saling bertabrakan dengan telapak tangan energi yang beberapa kali lipat lebih besar dari warrior. Sebuah cahaya emas melintas di tempat tersebut. Brak!
Sebuah suara yang sangat keras terdengar dari tempat kejadian dan segera, telapak tangan energi tersebut hancur. Wanita dan Yonar tercengang di samping, keterampilan hitam yang ditampilkan oleh petarung alam spiritual dihancurkan begitu saja oleh pemuda di depan itu. Bagaimana mungkin? Janus bergumam dan suaranya penuh dengan keterkejutan dan ketidakterdugaan. Warrior kembali merasakan kelebihan dari kecermelangan niat pedang. Di saat Janus menampilkan keterampilan hitam tersebut, dia secara naluriah dapat merasakan kekurangan dari keterampilan hitam tersebut. Semua keterampilan hitam memiliki kekurangan dan kerusakan. Dan setelah dia mengalami kecermelangan niat pedang, dia dapat menyadari kekurangan dan kerusakan dari keterampilan pihak lawan di waktu pertama. Pak Tuamu mengatakan bahwa kengerian kecemerlangan niat pedang terdapat pada jiwa pedang. Awalnya, Warrior tidak terlalu percaya, namun sekarang, setelah menarik nafas yang dalam, Warrior melihat ke arah Janus dengan sentuhan permusuhan melintas di wajahnya. Kemudian, dia menggerakkan pikirannya dan pedang roh ungu yang berada di leher wanita itu berubah menjadi cahaya ungu serta tertembak ke arah Janus. Pada saat yang sama, Warrior menghentakkan kaki kanannya, dengan bantuan gaya dorong dari tanah dan sepatu angin serta jimat kekuatan, dia berubah menjadi sebuah bayangan dan menyerang ke arah Janus di belakang pedang roh ungu. Warrior tidak pernah suka bersikap pasif. Meskipun lawannya merupakan petarung alam spiritual, namun kenapa juga yang bertindak terlebih dahulu akan mendapatkan keuntungan, yang bertindak kemudian akan kalah. Jika dia tidak menyerang, Janus juga akan menyerang. Jadi, mengapa tidak melakukannya terlebih dahulu? Melihat pedang roh ungu yang menyerang secara otomatis, kilatan terkejut melintas di mata Janus. Jurus pengendalian pedang yang sangat luar biasa. Dengan cepat, rasa terkejut ini berubah menjadi marah, karena semut di depannya itu ternyata berani menyerangnya. Alam bawaan menyerang petarung alam spiritual, apakah sedang bercanda? Apakah ini sedang menghinanya? Di bawah amarahnya, Janus tidak menyimpan kekuatannya lagi. Dia menjentikkan jarunya dan sebuah energi hitam tertembak keluar mengenai pedang roh ungu. Pedang roh ungu seketika diserang terbang. Kemudian di detik selanjutnya, pedang roh ungu kembali berubah menjadi sebuah cahaya ungu dan menyerang ke arah Janus. Kali ini, bukan hanya Janus, wanita dan Yonar juga terkejut. Sejak kapan Sekte Pedang memiliki keterampilan pedang yang luar biasa ini? Ini benar-benar di luar dugaan. Dan di saat itu juga, Warrior telah tiba di hadapan Janus. Dia sama sekali tidak ragu-ragu dan mengeluarkan pedang invincible dari sarungnya, kemudian menebas dengan kejam ke arah kepala Janus dengan sebuah cahaya pedang. Janus mendengus dingin. Dia melambaikan tangan kanannya dan angin kencang mengguncang Warrior. Warrior seperti mengalami serangan kuat dan terbang terbalik keluar. Di udara, Warrior menghentakkan kedua kakinya dan menyeimbangkan tubuhnya. Dia menggerakkan pikirannya, pedang roh ungu yang awalnya menyerang ke arah Janus itu tiba-tiba berubah arah dan seketika tiba di leher pemuda yang sedang berbaring di tanah itu. Si tua yang tak kunjung mati, cobalah menyerang aku lagi, aku akan membuat kepala cucumu pindah dari tempat awalnya. Menekan lonjakan di hatinya, Warrior menatap Janus dan berkata dengan dingin. Dari serangan sebelumnya, Warrior telah mengetahui bahwa dia yang saat ini sama sekali bukan lawan dari Janus. Jika memiliki beberapa jimat sihir level tinggi, ditambah dengan mutiara iblis darah miliknya, mungkin masih memiliki sedikit kesempatan untuk membunuh orang tua tersebut. Masalahnya adalah dia tidak memiliki jimat sihir level tinggi sekarang. Adapun mutiara iblis darahnya,
mutiara iblis darah mungkin sama sekali tidak dapat melawan orang tua di depannya itu. Karena kekuatan orang tua tersebut mungkin juga lebih kuat dari Sheila. Kamu mengancamku. Janus perlahan mengepalkan tangan kanannya dan energi hitam tubuhnya melonjak tanpa henti. Memang sedang mengancammu. Warrior tersenyum dingin dan berkata, orang tua, jika kamu tidak percaya, silahkan maju selangkah ke depan. Lihatlah aku berani memenggal kepala cucumu atau tidak. Janus menyipitkan matanya, seorang petarung alam spiritual juga berani mengancamnya. Ketika dia hendak berjalan maju selangkah, Yonar yang berada di samping berkata, Janus, jika kamu tidak menginginkan cucumu terjadi sesuatu, lebih baik kamu turuti perkataannya. Dia membunuh cucumu pasti merupakan pembunuhan sia-sia. Namun, jika kamu membunuhnya, aku berani berjanji, kamu tidak akan pernah tenteram seumur hidup. Apa maksudmu? Janus menatap Yonar dan berkata dengan suara rendah. Bisa bermaksud apa lagi? Yonar memberengkan matanya dan berkata, tahukah kamu siapa guru dari pemuda ini? Merupakan Sandi si orang gila itu. Jika kamu membunuh muridnya, dengan temperamen Sandi aku berani menjamin, semua anggota keluargamu akan mati. Mendengar perkataannya, kelopak mata Janus berkedut dan berkata, dia adalah murid dari Sandi si lelaki tua itu. Yonar mengangguk dan berkata, meskipun aku tidak memiliki bukti, namun sudah hampir terbuktikan. Jika bukan murid Sandi, apakah manusia ini berani begitu sombong? Dan juga, kamu jangan mengira bahwa dia tidak berani membunuh cucumu. Jika bukan aku yang menghentikannya sebelumnya, kakak seperguruannya sendiri juga sudah dia bunuh. Oleh karena itu, demi nyawa kecil cucumu, lebih baik kamu jangan menyerangnya. Setelah beberapa saat, Janus menarik nafas yang dalam, kemudian ekspresinya menjadi ganas dan berkata, kenapa jika dia merupakan murid Sandi? Apakah murid Sandi boleh membunuh cucuku? Yonar, kamu jangan mengira bahwa aku takut pada Sandi. Paling tidak, semuanya bertarung mati-matian saja. Yonar menggelengkan kepala dan berkata, Janus, aku bukan mengatakan bahwa kamu takut pada Sandi. Aku hanya mengatakan jika kamu berani menyerangnya lagi, manusia itu pasti akan berani membunuh cucumu. Dan juga, manusia itu bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan di usianya yang muda ini, pasti merupakan utusan dari Sekte Pedang untuk mengikuti peringkat King Yun kali ini. Mungkin dia merupakan murid dari Taois pemabuk itu. Pikirkanlah, keterampilan pedang yang dia tampilkan tadi, kamu dan juga aku belum pernah melihatnya, juga belum pernah mendengarnya sebelumnya. Jika bukan Taois pemabuk, siapa lagi yang bisa memiliki keterampilan pedang yang begitu luar biasa di dunia ini? Jika kamu membunuhnya pasti akan membuat Taois pemabuk itu menjadi gila. Jangankan kamu merupakan seorang Master Rune Langit, meskipun seluruh anggota Perserikatan Master Rune bekerja sama juga tidak dapat melindungi kamu dan juga keluarga Feng kamu. Bersambung.